Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sungguh hari yang luar biasa kita bisa berkumpul lagi untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan baiklah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memulai lagu yang pertama dengan judul Roh-Mu yang Hidup. Berikutnya, marilah kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama. Untuk jemaat yang masih di dalam perjalanan, kiranya Engkau sertai mereka hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Juga untuk jemaat yang mungkin sedang sakit, semoga boleh Kau jamah dan angkat sakitnya supaya boleh segera dipulihkan. Juga mungkin yang sedang bepergian keluar kota, semoga terus tetap Engkau sertai. Kini saatnya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua yang melayani pada pagi hari ini, juga Kau berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Buat jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami supaya kami semua mau menjadi pendengar dan menerima firman yang akan disampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, untuk lagu yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Terpujilah Nama-Mu Tuhan.
kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita memasuki mendengarkan firman dari Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu sekali lagi dengan judul Kemenangan Terjadi di Sini. berikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus untuk kita semua.
Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya sehingga kita ada sebagaimana ada hari ini semua karena berkat Tuhan. Dan saya bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang begitu setia mengikuti ibadah online dari gereja kita, Gereja Kemah Injil Gombong. Biarlah seluruh jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan iman, semakin teguh dalam Yesus dan semakin mengalami berkat kemurahan yang sungguh luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa, satukan hati kita, supaya Roh Kudus menerangi hati kita dan menggarap hati kita, agar hati kita seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan dibagikan, ditaburkan, dapat bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas hidup yang masih Engkau percayakan. Kami berterima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau lewat ibadah online minggu ini. Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan, mengagungkan nama Yesus lewat puji-pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, Engkau berbicara lewat firman-Mu. Mari Roh Kudus terangilah hati kami, agar firman-Mu dapat kami terima, dapat kami mengerti, dapat kami lakukan, sehingga hidup kami berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan ya Allah, yang lemah dikuatkan, yang susah Engkau hibur. Bahkan biarlah cinta kasih kami kepada Yesus semakin bertambah-tambah, meskipun badai persoalan senantiasa menghimpit hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah, urapi hamba-Mu dan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28, demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana memperoleh hidup yang kekal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 19. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga menurut firman Tuhan dalam Matius pasal 20 ini. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang Tuhan kasihi, tentu setiap orang ingin menjadi yang terbesar atau menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, atau menjadi seorang pemimpin atau yang terbesar di dalam sebuah lembaga, baik secara lembaga swasta ataupun misalnya lembaga di dalam kerohanian ataupun di dalam pemerintahan. Sama halnya dengan murid-murid Yesus, mereka menuntut apa yang akan mereka peroleh sebagai imbalan karena mereka telah mengikut Yesus.
dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-27. Mereka meminta imbalan, mereka meminta jaminan apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan karena mereka telah mengikuti Yesus. Bukan hanya murid-murid Yesus, seorang ibu bernama Salome adalah saudara dari Maria ibu Yesus. Ia juga memohon kepada Yesus agar kedua anaknya diberikan kedudukan di dalam kerajaan Yesus. Dalam ayatnya yang ke-21. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam dunia orang yang memerintah dan menjalankan kuasa dipandang sebagai orang yang besar. Tetapi Yesus menyatakan bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak diukur dengan seberapa besar kekuasaannya terhadap orang lain. Dari sini kita dapat melihat perbedaan yang begitu luar biasa. Bahwa kepemimpinan sekuler atau kepemimpinan dunia sangat berbeda dengan kepemimpinan rohani yang Yesus ajarkan. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah apa ciri-ciri orang yang besar? Apa ciri-ciri pemimpin yang besar di dalam kerajaan sorga di hadapan Yesus Kristus? Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, dari Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28, saya menemukan ada beberapa ciri-ciri orang yang besar dalam kerajaan sorga menurut Tuhan Yesus. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Yang pertama, yang terbesar dalam kerajaan sorga, dalam kerajaan Yesus, menurut ayat 26 adalah mereka yang mau melayani. Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa ingin menjadi pemimpin, hendaklah atau haruslah dia menjadi pelayanmu. Artinya, seorang pemimpin, seorang yang besar di dalam pandangan Yesus adalah mereka yang mau melayani satu dengan yang lain, melayani bawahannya, bukan untuk dilayani. Kata pelayan di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu diakonos, servant atau pelayan. Contohnya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun Yesus melayani dari kota ke desa. Dia melayani, dia menyembuhkan banyak orang, dia menyampaikan kerajaan Allah dan lain sebagainya. Kita melihat contoh teladan yang luar biasa. Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bapak ibu saudaraku, Myron Rus dalam bukunya Pemimpin Baru menyatakan, jika kita ingin menjadi pemimpin dalam organisasi Yesus Kristus, kita harus melayani para pengikut kita. Jadi menurut Myron Rus ini, orang yang memimpin dalam organisasi Kristen, organisasi Yesus Kristus, harus melayani para pengikutnya, harus melayani bawahannya, harus melayani anggotanya, dan lain sebagainya. Kesediaan untuk melayani adalah tanda kebesaran rohani seorang pemimpin. Ketika pemimpin tersebut mau melayani bawahannya, mau melayani anggotanya, ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin rohani yang luar biasa. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, jika kita ingin menjadi pemimpin dalam standarnya Tuhan Yesus, maka mari kita melayani, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melayani? Yang kedua, mari kita perhatikan ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bapak ibu saudaraku, yang kedua, ciri yang terbesar dalam kerajaan sorga, dalam kerajaan Yesus menurut Tuhan Yesus adalah yang kedua, mereka yang memiliki hati seorang hamba, memiliki hati hamba. Kemudian Yesus berkata dalam ayat yang ke-27, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, ini berbicara tentang pemimpin, berbicara tentang yang besar, yang terbesar. Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba bagi sesamanya. Bapak ibu saudaraku,
Alkitab jelas berkata, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba bagi sesamanya. Kata hamba di sini berasal dari bahasa Yunaninya yaitu doulos, yang itu artinya hamba atau budak. Artinya dalam pandangan Tuhan Yesus, seorang pemimpin atau seorang yang besar dalam kerajaannya adalah mereka yang memiliki hati seorang hamba. Hati yang begitu rendah hati kepada sesamanya. Meskipun dia seorang pemimpin, meskipun dia seorang yang terbesar, berpengaruh, tetapi dia memiliki hati seorang hamba, rendah hati di hadapan sesamanya, bahkan di hadapan anak buahnya atau anggotanya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, J. Oswald Sanders dalam bukunya Kepemimpinan Rohani, ia berkata, menurut ukuran Allah, kerendahan hati mendapat tempat yang tertinggi di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu saudaraku, menurut Sanders ini, bahwa menurut ukuran Allah, kerendahan hatilah yang menjadi tempat tertinggi di hadapan Allah. Bapak Ibu saudaraku, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu saudaraku, kita perhatikan Yesus. Meskipun dia seorang raja, dia Tuhan, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba, manusia yang hina. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat teladan Yesus, seorang hamba yang luar biasa. Dia mengosongkan keilahiannya menjadi manusia. Bahkan dia memiliki kerendahan hati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin atau yang terbesar dalam kerajaan Yesus bukanlah mereka yang memiliki gelar yang tinggi, titel yang banyak, tetapi mereka yang memiliki hati seorang hamba, rendah hati satu terhadap yang lainnya. Meskipun dia punya jabatan yang tinggi, tetapi dia tetap rendah hati kepada yang lain. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memiliki hati seorang hamba? Kita sebagai pemimpin, kita sebagai jemaat, kita sebagai bos, kita sebagai karyawan, siapapun kita sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita memiliki hati seorang hamba? Dan Yesus berkata bahwa yang terbesar dalam kerajaannya adalah mereka yang memiliki hati seorang hamba, rendah hati satu terhadap yang lainnya. Yang ketiga, yang terakhir, ciri-ciri orang yang besar atau pemimpin dalam kerajaan Kristus menurut Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ternyata ciri-ciri yang terbesar atau pemimpin dalam kerajaan Yesus Kristus, yang pertama adalah mereka yang mau melayani. Yang kedua, mereka yang memiliki hati seorang hamba. Dan yang ketiga, ciri-ciri yang terbesar dalam kerajaan sorga adalah mereka yang berani atau rela berkorban. Mereka yang berani berkorban. Bapak Ibu saudaraku, cawan melambangkan penderitaan. Cawan melambangkan kesengsaraan. Bagi Yesus, seorang yang terbesar dalam kerajaannya, atau seorang pemimpin, syarat menjadi pemimpin di dalam kerajaannya adalah seorang atau mereka yang berani menderita, berkorban bagi orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus, ia rela berkorban, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus rela memberikan nyawanya mati di kayu salib untuk menjadi tebusan ganti banyak orang. Itu sebabnya Yesus berkata,
bahwa yang terbesar dalam kerajaannya adalah mereka yang berani berkorban bagi orang lain. Myron Roos dalam bukunya Kepemimpinan Baru menyatakan, banyak orang ingin menjadi pemimpin, sebagian besar mencari kedudukan dari kepemimpinan. Namun sangat sedikit yang rela berkorban atau membayar harga untuk menjadi pemimpin yang berhasil guna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan yang paling sempurna, teladan kita, seorang pemimpin yang ideal adalah Yesus Kristus. Ia rela mengorbankan nyawanya. Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita, orang yang berdosa, agar kita diampuni, kita diselamatkan, agar kita dapat berdamai dengan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, jika kita ingin menjadi pemimpin menurut firman Tuhan, maka marilah kita memiliki kerelaan atau keberanian untuk rela berkorban. Mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan harta kita, bahkan mengorbankan nyawa kita bagi orang lain atau bagi mereka yang kita pimpin. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berani berkorban bagi orang lain? Tapi Yesus berkata, salah satu syarat yang terbesar atau pemimpin dalam kerajaannya adalah mereka yang berani berkorban bagi orang lain. Seperti Yesus, dia rela memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah menjadi yang terbesar dalam sudut pandang Yesus sangat berbeda dengan sudut pandang dunia. Bagi Yesus, seorang pemimpin atau yang terbesar di dalam kerajaannya adalah yang pertama, mereka yang mau melayani sesamanya. Yang kedua, mereka yang memiliki hati seorang hamba. Dan yang ketiga, mereka yang berani berkorban bagi sesamanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Kami mau belajar seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bahkan kepada Salome yang meminta supaya anaknya diberi kedudukan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang Engkau ajarkan itu benar adanya. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami menjadi yang salah satu yang terbesar, bahkan pemimpin dalam kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan selama kami berada di dunia ini, kami melatih diri kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang seperti yang Tuhan harapkan. Yaitu melayani sesama, memiliki kerendahan hati seorang hamba kepada orang lain. Dan juga kami berani untuk berkorban bagi sesama. Seperti Yesus, Engkau datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bahkan Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini termatrai dalam hati kami. Dan kami renungkan dan kami lakukan dimanapun kami berada. Mungkin kami yang bekerja di suatu perusahaan, atau mungkin kami memiliki usaha yang memiliki karyawan bawahan dan sebagainya. Biarlah kami bisa menjadi teladan seorang pemimpin rohani yang seperti yang Engkau harapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah bersama secara online pada pagi hari ini. Memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pendidikan mereka, terlebih memberkati iman mereka. Semakin teguh, semakin kuat di dalam Engkau. Meskipun banyak tantangan, persoalan, pergumulan, tapi biarlah mereka senantiasa percaya dan berharap penuh kepada Yesus. Karena kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka semua. Berikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan di dalam Yesus. Meskipun banyak persoalan, pergumulan yang kami hadapi, khususnya untuk pandemi yang belum kunjung selesai, Tuhan tolong kami untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota kami. Bahkan kami rindu supaya COVID ini segera berakhir. Kami berdoa secara khusus buat mereka yang terpapar COVID-19,
yang ada di rumah maupun di rumah sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak ibu saudaraku, mari arahkan hati kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.